Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih bersama saya Wahid Consulting melanjutkan materi yang sebelumnya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai neraca saldo. Apa itu teman-teman neraca saldo itu? Kita coba membahas mengenai neraca saldo. Neraca saldo itu daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening perkiraan buku besar. Jadi neraca saldo ya berisi mengenai akun dan berisi ada saldonya teman-teman, ada nilainya. Intinya begitu di dalam buku besar. Kapan neraca saldo dibuat? Nah, ini teman-teman, kapan neraca saldo dibuat? Pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Ini. Kemudian untuk menyiapkan neraca saldo, saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Namanya neraca saldo. Misalkan begini teman-teman ya. Dari neraca saldo dari buku besar kan dibuat kas, piutang, modal, utang. Ini dikumpulkan, kemudian ditaruh di dalam namanya dibuat neraca saldo, dikumpulkan. Itu intinya begitu teman-teman ya. Fungsi neraca saldo, fungsinya untuk apa neraca saldo itu? Kita buat dalam akuntansi untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat, dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debit selalu sama dengan saldo-saldo kredit. Ini jadi secara matematis itu memastikan teman-teman bahwa buku besar secara matematis adalah akurat. Kemudian namun jika neraca saldo sudah seimbang, bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar-benar akurat. Ini fungsi daripada neraca saldo. Sekarang kita mengenai bentuk neraca saldo teman-teman ya. Ini kita gambarkan neraca saldo. Nah, ini teman-teman, nama rekening, kemudian nomor rekening, ada debit ada kredit teman-teman. Contoh neraca saldo. Ini nama rekening teman-teman, kas. Ini nomor referensi teman-teman ya, nomor rekening atau nama referensi kita kosongkan teman-teman ya. Jadi dari buku besar kita tarik ke, kita buat, kita kumpulkan, kita membuat yang namanya neraca saldo. Bentuknya semacam ini teman-teman ya. Ada rekening, referensi atau nomor rekening, debit, kredit, kas, bersaldo debit, berarti kita catat di sini. Kemudian setelah kas ada lagi piutang, bersaldo debit, kita tulis di sini 5 juta teman-teman. Kemudian lagi ada kendaraan, bersaldo debit ya. Saldo normalnya apa dalam buku besar itu? Kalau memang bersaldo debit ya kita tulis di nilai nominalnya, nilai saldonya di buku besar debit ya kita tulis debit teman-teman. 100 ini kendaraan 150 juta. Kemudian kita tulis lagi, dicari di buku besar apa setelah kendaraan, peralatan, debit 50 juta, tulis debit sini teman. Kemudian ada hutang bersaldo kredit, kita tulis sini hutang, nama rekening atau nama akun, kita catat sini teman-teman 50 juta. Yang berikutnya modal. Modal itu adalah bersaldo kredit 500 juta. Ini teman-teman 500 juta kita tulis di kredit. Kemudian lagi ada pendapatan 13 juta. Kemudian ada beban. Beban itu bersaldo normal debit. Dilihat di dalam buku besarnya teman-teman ya. Di situ dari buku besar itu ditarik ke
namanya dibuat neraca saldo, ditaruh di sini semua. Saldonya itu namanya saldo, berarti inilah yang dibentuk dengan neraca saldo. Kemudian beban asuransi ada ini 750.000. Itu teman-teman. Kalau sudah semacam ini maka dijumlahkan teman. Ini yang debit dijumlahkan, jumlahnya ini, kemudian kredit dijumlahkan. Nah, inilah yang namanya neraca saldo, yang isinya adalah merupakan saldo. Saldo semuanya itu nanti kas berapa saldonya ditaruh sini, piutang, kemudian semuanya dijumlahkan. Ini yang sebelah debit, jumlah debit, ini yang jumlah kredit. Nah, ini balance 563 juta. Oke teman-teman, bisa dipahami. Jadi proses akuntansi adalah dari jurnal ke buku besar, kemudian setelah buku besar dibuat namanya neraca saldo. Oke teman-teman, berarti ini adalah yang materi yang kelanjutannya, berarti yang D9 teman-teman. Teman-teman harus mengikuti materi-materi yang secara berurutan, karena akuntansi itu secara berurutan seperti yang terdahulu saya gambarkan siklus akuntansi secara urut. Setelah neraca saldo kita akan nanti membahas yang berikutnya teman-teman, yaitu nanti butuh jurnal, membahas mengenai jurnal penyesuaian. Oke, dari sini teman-teman saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.